cuman ada ulama mengatakan tidak bagus kita mempelajari mazhab lain sedangkan mazhab kita sendiri belum begitu memahami. Perjalanan kehidupan Zainuddin itu tidak dapat diketahui secara pasti katanya, ya. Meski diyakini ia hidup pada masa kerajaan Abbasiyah di Baghdad. Beliau hidup di zaman masa Abbasiyah, ya. Kapan pastinya masih menjadi perdebatan Al-Quraisy. Menyebut Az-Zarnuji hidup pada abad ke-13. Nah, itu secara sejarah kehidupan beliau, ya. Kemudian karangan-karangan kitab beliau banyak, ya, banyak, bukan hanya ta'lim saja. Cuman khusus kitab Ta'lim Muta'allim ini karena beliau banyak melihat, katanya apa? Banyak salah jalan atau banyak salah tujuan. Itu pada zaman beliau. Ya, pada zaman beliau hidup di zaman abad ke-13. Coba kalian pikir, satu abad itu berapa tahun? 100 tahun. Nah, dari zaman Nabi ini kan ngikut ini Masehi lagi nih, ya, abad ke-13 Masehi, ya, abad 13 Masehi. Batu lama itu, gimana itu? Ya, zaman beliau saja katanya apa? Banyak, ya, yang menuntut ilmu itu salah tujuan dan salah pula caranya. Apalagi di zaman kita banyak, ya, belajar menuntut ilmu hanya mengejar satu kertas, ya, belajar tinggi-tinggi, kesana kemari, sekolah ini sekolah itu, hanya apa? Hanya ngejar selembar kertas. Hidup kita ini, ya, bergantung dengan kertas. Tak zaman kita tak? Sekolah tinggi-tinggi habis sekian puluh juta hanya mengejar satu kertas. Ketika dibakar habis segalanya. Transaksi jual beli pakai kertas. Beli rumah, beli ini semua pakai kertas. Apalah arti sebuah kertas? Berarti hina, ya, tidak ada nilainya. Dibakar tak habis, ya. Pernah terjadi di Yaman, ada seorang mahasiswa kuliah, ya, kuliah, nyata ini terjadi. Kuliah, nah selesai wisuda, lah dapat S1-nya, senang, ya, pakai apa namanya itu, baju wisuda itu apa namanya? Apa namanya? Hah? Toga, ya, nah, ya, toga. Pakai toga, akhirnya senang, alhamdulillah lah selesai acara pemberian ijazahnya S1-nya, ya pakai baju toga. Pas pulang kecelakaan, ya. Pas pulang terjadilah kecelakaan, akhirnya meninggal itu mahasiswa. Tinggallah sebuah kertas terpelanting di jalanan, tidak ada arti lagi, ya. Jadi itu banyak, ya, di kalangan kita salah niat dan salah tujuan. Kalau ilmu umum tidak masalah, ya, bisa dikatakan minimalnya tidak masalah lah.
masalah besar kalau salah niat dan salah tujuan, ya. Jadi itu salah satunya sebab apa si imam mengarang ini tersebut. Cuman kita akan baca di sini. Nah, oke, kita mulai, ya. Kita mulai sedikit mukadimahnya. Coba lihat kitabnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi si imam memulai karangan beliau dengan basmalah, ya. Kenapa semua si pengarang kitab, ya, dimulai dengan basmalah? Karena ada hadis, ya. Apa katanya di dalam hadis itu tersebut, ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillah fa huwa abtar, kata Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad apa, atau hadisnya menyebutkan kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang berkaitan dengan agama, ya. Apapun itu perkara yang berkaitan dengan agama, baik pun itu hal mubah sekalipun. Misalnya hal mubah. Apa maksud mubah? Perkara yang boleh-boleh saja. Seperti makan, baca bismillah, besar manfaatnya. Bahkan main bola terkadang. Cuma main bolanya nutup aurat, ya. Lah, jangan pula main bola dan nutup aurat pakai bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campurkan sesuatu yang hak dengan yang batil. Main bola tak boleh-boleh saja Ustaz, ada haram. Ya, cuman di dalam perbuatan inti ada sesuatu yang haram. Apa? Terbuka aurat. Oh, kadang tuh belum lagi pemain bola timnas kita, ya. Apa? Oh, kalau gol tuh selebrasinya sujud lagi. Itu timnas kita sekarang ada. Cekionian kan Islam kan, nampakkan Islamnya kan, selebrasi langsung sujud semua yang muslim tuh. Ente aurat terbuka, kemudian ada wudhu atau tidak, kemudian ente sujud itu ngadap kiblat atau tidak, itu syarat-syaratnya apa? Sujud. Sekalipun sujud syukur, itu kan sujud syukur itu sekalipun ada sudah tertentu syarat-syarat sujud, baik pun itu sujud tilawah atau dikenal dengan sujud sejadah, baik pun itu sujud syukur. Syaratnya harus berwudu, yang kedua nutup aurat, yang ketiga ngadap kiblat, itu salah satu syaratnya. Oh, datang sujud mau anu lagi, ya. Itulah karena bodoh atau jahil, tidak mengetahui. Akhirnya apa? Akhirnya, ya, hukumnya gimana itu? Haram, ya, haram. Sama saja engkau melakukan sholat tidak ada wudhu, haram. Sujud itu sebahagian daripada sholat. Nah, baik pun itu sujud tilawah, baik pun itu sujud syukur, ya, itu sebahagian daripada sholat. Jadi kalau sudah sebagian daripada sholat, tidak jauh, syaratnya sama, ya, seperti syaratnya sholat. Apa itu, ya? Jadi apa kata hadisnya? Kullu amrin dzibalin, sesuatu perkara yang berkaitan dengan agama, perkara mubah, apalagi perkara sunnah. Kok ngarang kitab demi kebaikan sunnah dianjurkan. Ini termasuk ngarang kitab itu termasuk daripada babnya mengajar, ya, babnya mengajar. Terus apalagi masalah kewajiban, ya, wajib. Nah, itu lebih-lebih lagi. Apa? Kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang berkaitan dengan agama, la yubda bi bismillah,
tidak dimulai dengan bismillah, artinya bismillahirrahmanirrahim, bahwa aqta, maka terputuslah keberkahannya, atau tidak ada berkah di dalam perkara itu tersebut kalau tidak dimulai dengan bismillah. Ya, kalau wajib jelas, sunnah apalagi. Cuman kalau mubah, disitulah ya kita bisa merubah amal ibadah dan tidak menjadi amal ibadah. Kau ingin olahragamu menjadi amal ibadah, mulai dengan bismillah, dengan niat yang soleh. Niat apa? Niat supaya badanku sehat, enak aku berbuat taat, dapat pahala. Ya, makan pun macam itu juga sama. Ya, oh aku makan ini bukan hanya sekadar makan, ya, supaya badanku sehat, ya, menjalankan perintah Allah juga. Kata Allah, kulu washrabu, ya, min thayyibati ma razaqnakum. Ada perintah Allah, kulu washrabu, makanlah, min thayyibati ma razaqnakum, daripada sesuatu yang baik, yang halal, yang sudah aku berikan kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, perintah. Nah, kalau kita tahu tuh semuanya bisa apa? Bernilai ibadah menjalankan hidup ini. Ya, kalau kita tahu apa caranya. Apa itu? Nah, jadi ya tujuan si pengarang menulis bismillah, dengan mulai bismillah itu dia mengharap ya keberkahannya lah, kebaikannya dari kalimat bismillah. Ya, bismillah ini kalau diterangkan, dijelaskan panjang. Bahkan ada kadang ulama kalau mengajar nerangkan bismillah mulai dari huruf per huruf saja, tafsirnya ya lama. Dia kalimatnya pendek, cuma derajatnya tinggi. Dipakai di semua surah. Bahkan di pertengahan ayat kita bacanya dipakai. Ya. Kalau kita makan saja tidak baca bismillah, ya, marah Allah. Nah, marah. Paling kurang bismillah. Nah, asalkan jangan dicampuri dengan sesuatu yang batil. Misalnya kayak nak maling, supaya selamat dari maling, bismillahirrahmanirrahim. Enggak boleh. Nah, haram hukumnya. Dua, ente dapat haramnya maling dengan baca bismillah bukan pada tempatnya. Dan hukum-hukumnya sampai 5 juga. Pernah itu Ustaz sampaikan ya. Yang pertama wajib baca bismillah, hukumnya wajib di mana? Di surah Al-Fatihah. Ya. Tapi di mana? Di dalam sholat. Nah, wajib baca bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena di mazhab kita Imam Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim di surah Al-Fatihah itu termasuk daripada ayat surah Al-Fatihah. Tidak sahlah seorang membaca surah Al-Fatihah tanpa diawali dengan bismillahirrahmanirrahim di mazhab kita Syafi'i. Kalau di mazhab lain dia berkeyakinan atau menentukan bahwa bismillah bukan termasuk daripada surahnya surah Al-Fatihah. Itu mazhab lain. Cuma kalau kita termasuk, itu wajib. Sunnah pas ketika perkara yang mubah yang mana dianjurkan bismillah, seperti makan, apalagi pakai pakaian, apalagi macam-macam sesuatu yang mubah lah, yang tidak yang tidak haram. Kemudian apalagi? Kemudian ada lagi hukumnya makruh. Makruh itu gimana? Kayak mencabut uban jenggot, misalnya uban apapun itu, cabut uban, bismillahirrahmanirrahim, itu makruh. Karena apa? Karena bertentangan dengan sunnah. Sunnahnya kita uban tidak boleh dicabut. Lah, biarlah penuh lah apa. Kalau penuhnya madu ya ente sadar diri lah tuh. Kok kadang tuh lah banyak uban pengen merasa muda terus ya dah.
Apa? Pengen dicabut. Ya kalau dicabut habislah. Botak kayaknya. Ya. Jadi dasarnya itu karena menjadi makruh. Karena bertentangan dengan sunnah. Jangan dicabut. Ya. Kalian sudah ada uban. Ada uban. Sebagian ada mudah-mudahan ada uban. Saya bilang 4 kok uban. Alhamdulillah. Ya, jadi pengingat saya kadang tuh. Elah tuwo rasa ya, merasa muda terus. Nah, kalau untuk semangat merasa muda ada masalah. Memang kalau udah tahu diri, itu ya masalah. Tua-tua keladi, tua-tua makin jadi, ya. Tak sadar diri. Awal tua berjalan puluh kili masih go celana pendek, masih go dapat baju. Masih go nak semayang. Kok tua-tua keladi lah nama itu. Masih go tingkah laku atau gawe-gawe gilo-giloan sudah. Tak mikir lagi, tak peduli lagi makan ya atau perbuatan itu halal haram. Tak mikir lagi. Itu makruh. Kemudian ada mubah. Mubah baca bismillah pas ketika memindahkan sesuatu dari tempat ke tempat yang lain. Misalnya ini gelas ini di sini. Kalau bahasa kita tuh apa? Kalau gelas di pucuk sih kau apa? Genting apa? Kalau bahasa dusun tuh cengkir. Ya oke. Cengkir nak letak gelas di situ. Kalau takut jatuh tuh cengkir tuh gelas tuh cengkirnya enak. Kalau misalnya minta gelas cengkir tadi kau, manalah gelas cengkir pula. Atau genting lah kan? Takut jatuh, kita pindahkan di tempat yang lebih aman. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mubah. Ya, itu hukumnya mubah. Boleh saja. Karena bisa dikatakan ya unsur manfaatnya ada juga. Ya. Itu mubah. Kemudian haram baca bismillah. Kapan haram? Ya seperti yang sudah kita kita bahas tadi, seperti apa? Mencampurkan dengan sesuatu yang batil. Misalnya mau maling baca bismillah. Mau minum arak, minum tua. Bismillahirrahmanirrahim. Awak ustaz minum, awak santri kalau minum tua pakai bismillah lah Jo katanya. Kalau kan ya tetap bismillah. Kalau kami ngaji itu minum tua pakai bismillah. Siapa bilang gitu? Ya, tidak boleh. Lah, atau misalnya kayak berzina, na'udzubillah wal'iyadzubillah, ya, pakai baca bismillah pula berzina. Allah wala itu haram hukumnya. Haram. Ya, jadi itu sedikit keterangan daripada permulaan karangan kitab Zanuji, ya, ditulis dengan awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Baru Bismillah, ya, belum lagi Alhamdulillah, ya, kita buat santai. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam wallahu a'lam bissawab.